Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kita, amin. Amin. Tuhanlah yang menjadi jawaban atas hidup kita, amin. Saudaraku, kita sudah memperingati apa namanya Paskah ya kan, bulan April kemarin kan? Ya, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, benar nggak? Ya, Tuhan Yesus mati karena menanggung segala penderitaan kita, dosa kita. Ya, karena Dia begitu mengasihi kita orang berdosa ini. Ya, Tuhan Yesus disalib supaya kita nggak binasa, nggak mati dalam kematian yang kekal. Tapi Tuhan tanggung semuanya. Tuhan datang menjadi manusia untuk selamatkan kita. Amin, saudaraku. Dia mati disalib karena cintanya kepada kita. Dia nggak mau kita binasa. Amin. Dan kemudian Tuhan bangkit dari kematian untuk menyatakan kemenangannya kepada kita, menang dari dosa, untuk menyatakan kehidupan yang baru bagi kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus bangkit loh. Lebih daripada itu, Tuhan naik ke surga. Ya, Tuhan naik ke surga memberikan kita Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya hidup kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba kita lihat ya. Kita Kisah Para Rasul. Haleluya. Kita Kisah Para Rasul 4 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul 1, apa firman Tuhan bilang? Ayat 4 sampai 8. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapatkah? Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat katakan amin? Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 4. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Roh Kudus. Nah, kemudian ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 sama-sama kita katakan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu nih rahasia firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia 40 hari ada di muka bumi. Nih, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia ada 40 hari di bumi dulu. Ya, 40 hari dulu Dia ada di bumi. Dia ada di bumi ngapain ya? Ngapain? Memberitakan tentang kerajaan sorga, berbicara tentang kerajaan sorga. Itu ayat di ayat 3 itu ada. Ya, Tuhan di muka bumi 40 hari bukan begitu saja, tapi Tuhan memberikan tentang kerajaan sorga. Tahu nggak saudara artinya kerajaan sorga? Pemerintahan Allah, pemerintahan sorga, pemerintahan Allah, kerajaan Allah harus dinyatakan di bumi. Itu artinya kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Tuhan selama 40 hari setelah Dia mati bangkit dari kuburnya, ya, dari kematian, 40 hari dulu loh di muka bumi ini, khusus hanya untuk berbicara tentang kerajaan Allah, nggak berbicara tentang yang lain, enggak. Hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Amin, saudaraku? Amin. Hanya bercoba, saudara bisa bayangkan nggak? Tuhan nggak berbicara tentang bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Enggak, Tuhan nggak berbicara itu tentang jasmani, tentang itu. Enggak. Tapi Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah.
Kekuasaan Tuhan, pemerintahan Tuhan harus dinyatakan di bumi. Itulah Tuhan yang mau. Itulah maunya Tuhan. Amin, saudaraku. 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga, dia berbicara tentang kerajaan surga, nggak habis-habisnya. Ya, khusus 40 hari setelah dia bangkit dari kematiannya, Tuhan berbicara tentang kerajaan surga. Saudara tahu nggak tentang kerajaan surga berbicara tentang apa? Kerajaan surga itu berbicara tentang kuasa. Kerajaan surga berbicara tentang kebenaran. Kerajaan surga berbicara tentang keadilan. Kerajaan surga berbicara tentang sukacita. Amin, saudara. Amin. Itu kerajaan surga. Itu makanya Tuhan mau kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, kerajaan Allah. Kalau Matius bilang memang kerajaan surga karena bangsa Yahudi nggak berani bicara tentang Allah, tidak berani mengucapkan Allah. Jadi surga katanya. Tetapi Lukas berbicara, Markus berbicara tentang kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah harus dinyatakan di muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Pemerintahannya Tuhan harus dinyatakan di muka bumi ini. Kuasa Tuhan harus dinyatakan di bumi ini. Amin, saudaraku. Lewat siapa? Lewat siapa? Lewat orang yang percaya kepada Tuhan. Kerajaan Allah harus dinyatakan di muka bumi ini lewat siapa? Ya lewat kita yang percaya. Itu makanya, saudaraku, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Yesus, kita harus menantikan janji Bapa. Kita harus menerima janji Bapa. Saya mau katakan, murid-murid ini sudah lahir baru enggak? Sudah melayani Tuhan enggak murid-murid ini? Sudah enggak? Oh, mereka diutus Tuhan berdua-dua. Ya, untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Iya kan? Mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan berikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Sudah melayani Tuhan enggak? Sudah. Tapi mereka belum menerima janji janji Bapa. Mereka belum terima. Mereka harus terima. Itu maunya Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Sama seperti kita, supaya kerajaan Allah dinyatakan di Bereng Rambang. Amin, saudara. Saudara mengerti nggak kerajaan Allah itu seperti apa? Ini kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang, kamu jangan pergi dulu, kamu tunggu dulu janji Allah, janji Bapa di Yerusalem. Ya, janji Bapa itu diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya. Ya, bahkan murid-murid sudah melayani nggak tadi? Sudah melayani, udah ngusir setan. Janji Allah itu bukan diberikan kepada orang yang baru-baru nih, perhatikan, orang-orang yang belum bertobat nih, perhatikan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Jadi janji Bapa itu harus dinantikan, harus ditunggu, harus diminta. Apa itu janji Bapa itu? Yuk kita perhatikan. Yang demikian katanya apa? Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuh, itulah janji Bapa, bahwa kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Sebenarnya saudaraku sekalian, dibaptis dengan dengan Roh Kudus dan dengan api. Coba kita lihat. Matius. Ya.
Matius. Nih, Matius. Matius 3. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Kita baca lagi. Kita mau belajar firman Tuhan sebentar ya. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita menerima apa? Janji Bapa. Saudara kalau menerima janji Bapa, saudara hidup saudara akan berubah loh. Ya. Air mata berubah jadi permata. Iya. Amin. Mau enggak air matanya berubah jadi permata? Yang enggak mau nanti air matanya tetap jadi air mata. Mau enggak air matanya berubah jadi permata? Amin. Artinya bukan berubah jadi, kalau saudara nangis jadi berlian dari permata, bukan begitu. Dia menggawi indai. Ya. Tapi ada sukacita. Matius 3 ayat 11 apa firman Tuhan bilang? Aku membaptis kamu dengan air. Ini Yohanes Pembaptis yang bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat pengampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin, saudaraku? Amin. Tuhan bilang, apa katanya? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bahwa Tuhan Yesus akan membaptis umatnya, muridnya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, orang Kristen ini banyak salah mengerti. Dikiranya dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api itu masuk dalam penderitaan, masuk dalam kesengsaraan. Aneh kan? Itu pikiran saya juga seperti itu dulu. Baptisan api itu untuk supaya kita sengsara, supaya kita menderita. Masa ada bapak ingin seorang anaknya menderita? Bukan begitu. Baptisan api itu berbicara tentang ini, perhatikan baik-baik, tentang memurnikan kita, tentang pemurnian. Tuh, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam tanah. Jadi, kalau di dalam Tuhan, kalau dibaptis dengan Roh Kudus, hidup kita pasti lebih dibersihkan Tuhan dengan api. Tuh, seperti emas dimurnikan dengan api. Ya, coba tanya Pak Tada, ahli emas itu. Ya, kalau emasnya mau murni dia bakar. Iya, dibakar. Mana bisa dijemur saja, benar nggak? Kalau emas mau dimurnikan, kotorannya mau dikeluarkan, dipisahkan emas dengan kandungan logam yang lain, harus dibakar, dimurnikan dengan api. Hidup kita itu semakin dibersihkan Tuhan. Coba, amin, saudaraku. Jadi dibaptis Roh Kudus dengan api. Tidak ada anak Tuhan yang nggak dimurnikan Tuhan, jangan salah. Bukan maksudnya kita jadi menderita, kita jadi pakaian compang-camping, kurang beras, kurang makan. Bukan seperti itu, bukan. Dulu pemikiran saya salah. Oh, jangan sampai kita dibaptis dengan api, kena tahan kita. Elah. Jangan kamu minta dibaptis dengan api, bahaya kamu. Bukan begitu, itu namanya kedagingan kita yang ngomong. Amin, saudaraku. Dibaptis dengan api itu artinya kita semakin dimurnikan Tuhan. Seperti emas dimurnikan. Dulu kita sombong, ya. Kalau ngomong suka arogan. Semakin dimurnikan Tuhan. Coba kata Mama Meme dulu tadi. Ya. Tersinggung. Ya. Kalau aku tersinggung, bela-bela kau. Semakin dimurnikan. Itu makanya Tuhan bilang, tunggu janji Bapa. Ya. Nah,
Nantikan janji Bapa. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tuh, padahal murid-murid sudah melayani tuh, sudah memberitakan Injil, sudah memberitakan firman, sudah mengusir setan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tuhan bilang, nantikan dulu janji Bapa. Jangan kamu kemana-mana dulu. Kamu biar dipenuhi dulu dengan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, sama-sama katakan wow. Kurang mantap loh. Sama-sama katakan wow. Saudara mengerti nggak kenapa dibaptis dengan Roh Kudus? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu makanya Tuhan Yesus bangkit dari kematian 40 hari belum naik ke surga. Hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Hanya berbicara. Kerajaan Allah itu menyatakan kuasa, menyatakan kebenaran, menyatakan sukacita surgawi di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, menantikan janji ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Oh, haleluya. Nih, kenapa kita takut? Seperti Petrus, tidak percaya seperti Thomas, padahal dia sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Kenapa bisa menyangkal Tuhan seperti Petrus? Karena belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa. Mereka sudah melayani Tuhan, sudah. Ya, mereka melihat orang mati dibangkitkan, mereka lihat. Mereka melihat air menjadi anggur, mereka lihat. Semuanya mereka lihat. Mereka memberitakan kerajaan Allah, iya. Mereka diutus Tuhan waktu itu, iya. Tapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, nanti saudara baca ini PR di rumah. Baca ayat 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi. Menjadi saksi. Kita berbicara tentang Tuhan Yesus, ada kuasanya. Kita berbicara berusaha, ya. Kita berusaha berbisnis, ada kuasanya. Kita berdoa, ada kuasanya. Hidup kita menyatakan terang Kristus, ada kuasa. Kuasa yang sangat besar. Ya, ini bahasa kuasa ini dinamit. Dinamos, dinamit. Kuasa yang meledakkan, kuasa yang besar. Kuasa yang terus bekerja, dinamis, dinamo, seperti itu awal apanya, dasar katanya. Dinamo yang terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Tidak berhenti. Amin, saudara. Itu makanya ada kuasa. Itu makanya kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Amin, saudaraku. Kamu akan menerima kuasa. Hidupmu akan berbeda. Kamu akan berbeda. Kita akan menjadi berbeda. Amin, saudaraku. Kalau hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Coba lihat ayat 2, pasal 2. Pasal 2, ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan saudara ya. Ketika tiba hari Pentakosta. Ini Pentakosta ini masa panen. Ya, hari ke-50.
Waktu itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, saudaraku. Nih, tiba-tiba, ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Mungkin kira-kira seperti itu ya, tiupan angin yang keras. Amin, saudaraku. Ya, tiba-tiba itu artinya bukan lagi kita santai-santai, lagi liburan, ya, lagi tidur-tiduran, tiba-tiba turun Roh Kudus, bukan begitu. Mereka menantikan janji dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama. Menantikan janji Bapa itu bukan ya lagi nyantai-nyantai. Mereka semua bertekun sehati dalam doa. Itu ayat 14, pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bukan lagi nyantai-nyantai tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Bukan begitu. Turunlah dari langit suatu tiupan yang seperti angin yang keras. Bukan seperti itu. Mereka lagi berdoa. Tiba-tiba datanglah dicurahkan Roh Kudus. Saudara tahu nggak setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara, lidahnya komat kami. Mereka berbahasa-bahasa yang baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Nah, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda pertama orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berbahasa lidah. Amin, saudaraku. Berbahasa lidah seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk dikatakan. Makanya jangan saudara ya tahan-tahan. Amin, saudaraku. Kenapa mulutku nih? Kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan penuhi aku, Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Aku mau menyatakan kuasa-Mu kepada adikku, pada keluargaku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus nggak bisa. Saudara hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kebutuhan sendiri. Tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa menjadi saksi loh. Kita gampang meninggalkan Tuhan. Kita nggak bisa mencintai Tuhan. Karena Roh Kudus itu Allah sendiri, Roh Yesus sendiri, Roh Bapa sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri, Roh Kudus itu. Jadi tanpa Roh Kudus kita akan gampang kita akan gampang mundur. Kita akan gampang capek sendiri. Kita akan gampang bersungut-sungut. Kita akan gampang berkeluh kesah. Kita akan gampang meninggal ladang pelayanan. Meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Kita akan gampang meninggalkan tanpa kuasa Roh Kudus. Itu makanya mintalah, nantikanlah janji Bapa itu. Minta janji Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Saudara, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku, sesuatu yang besar terjadi. Coba. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, ya, yang pernah kembali kepada dunianya yang lama sebagai penelayan, ya, kembali karena sedih hatinya, karena penyesalannya yang gak habis-habis. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, perhatikan baik-baik, dia memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus.
Orang dia pernah juga memberitakan Injil kok. Benar nggak? Waktu Tuhan mengutus ke 70 murid di Lukas itu. Oh, dia pernah. Petrus itu pernah. Mereka pulang dari memberitakan Injil, Tuhan, juga setan-setan tunduk kepada kami demi namamu, katanya. Kata mereka yang ke-70 itu. Tetapi ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Ya. Setelah tada Bapak Meme dipenuhi dengan Roh Kudus, 1 bedek rambang bertobat. Haleluya. Kalian haleluyanya ngejek. Nggak sungguh-sungguh. Setelah Radius dipenuhi nanti dengan Roh Kudus, ya, 1 kecamatan Kahayan, apa nih, Kahayan Tengah ya? Kahayan Tengah bertobat. Amin. Aminnya belum sungguh-sungguh, kayak ngejek aminnya. Amin. Yes. Nanti lihat. Nggak bisa, bukan karena kita loh. Orang bertobat bukan karena kita. Aduh, air mata kita sia-sia kalau tanpa Roh Kudus yang bekerja. Coba, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, hari itu juga Petrus memberitakan firman Tuhan. Coba, orang lain tersentuh hatinya. 3.000 orang. Jadi apa yang harus kami perbuat, Pak Petrus? Bagaimana kami ini? Ya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, katanya. Maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuh, 3.000 orang mendengar khotbah Pak Petrus. Tuhan selamatkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Makanya minta janji Bapa. Ya, minta. Kalau kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, jangankan emasmu itu. Ya, orang-orang lain pun akan mengantarkannya. Amin. Aduh, amin ini nggak percaya, amin yang usul-usul. Masa iya? Amin. Amin. Kamu sebentar lagi ucapan syukur rumah baru, coba. Saya lihat atapnya sudah naik. Oh, aduh. Coba. Kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan mengerti bahwa hidup saya ini bukan untuk diri saya sendiri lagi. Kalau kita sudah mengatakan itu, Tuhan, aku mau hidup untuk melayanimu. Tuhan yang akan mencukupkan. Amin. Kalau engkau mengatakan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, aku mau menjadi saksi. Tuhan akan kirimkan apa yang kau perlukan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Coba perhatikan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena kalau Roh Kudus bekerja, wow, Dia adalah Allah itu sendiri. Itu makanya minta janji Bapa itu. Minta, jangan diam-diam. Aku cukup begini saja. Aku cukup begini saja. Ya begitu saja jadinya. Tapi bilang dalam hatimu, Tuhan, aku mau melayani Kau. Aku, istriku dan anak-anakku, aku dan keluargaku, suamiku dan anak-anakku, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, karena Dia adalah kebenaran itu. Makanya Tuhan akan terus memurnikan kita supaya kita tidak sombong. Tuhan akan terus memurnikan kita dengan api, karena Tuhan itu adalah seperti api yang menghanguskan. Oh iya, saudara, Tuhan itu seperti api, ya, dimurnikannya hidup kita. Dimurnikannya hidup kita. Jadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan kita pikir kita langsung
hura-hura. Ya, Tuhan murnikan kita, Tuhan ajar kita, karena Roh Kudus mengajar kita. Nih, Ibrani 12. Sebentar lagi saya habis, saya tutup ya, sebentar lagi ya. Saudara kayaknya udah lapar juga. Ya, tapi lapar akan Roh Kudus dulu hari ini, amin. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat? Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita itu api yang menghanguskan. Makanya dia memurnikan anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, umatnya. Ya, dimurnikannya terus. Saudara jangan bilang, aku nggak mau dimurnikan oleh Tuhan. Ini pendeta kemarin, siapa namanya itu? Saya mendengarnya. Kalau saudara nggak mau dimurnikan di muka bumi ini oleh apinya Tuhan, saudara mau pilih mana? Dimurnikan di muka bumi ini atau dengan apinya Tuhan? Atau saudara dibakar dengan apinya neraka? Mana mau pilih? Api Tuhan atau api neraka? Api Tuhan. Iya, kalau kita mengelak dari apinya Tuhan, apinya Tuhan itu membuat kita semakin cinta Tuhan. Ya, nyala cintamu katanya menghanguskan aku. Tidak, Mazmur 19. Amin, saudaraku. Cinta kepada rumahmu, kata firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang dari berhala, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Tuh. Hala itu seperti api cinta yang terus menyala-nyala. Amin. Iya. Tuhan memang memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuasanya. Tetapi Dia terus juga memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita. Coba perhatikan. Saya merasa juga hidup saya terus dimurnikan Tuhan, dibersihkan Tuhan. Ela iko masigi, ela iko sambut, apa namanya, sombong. Ela iko tanjaru, ela iko. Tuhan murnikan kita, men. Ela iko macam-macam. Amin, saudaraku. Makanya kita menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Menjadi cinta akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Makanya terimalah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ayat terakhir yuk, ayat terakhir. Ini ayat terakhir. Saudara udah lapar ya. Udah jadi jam mujuk jadi. Efesus 5 ayat hanya 11 atau 18 ya Pak Tadaya ya. Efesus 5 ayat hanya 11 narai kuantuan Yesus teh firmannya. Efesus 5 ayat 18 katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, firman Tuhan bilang hendaklah kamu penuh. Hendaklah kamu penuh. Itu bukan apa bujukan, itu perintah. Itu perintah. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dengan Roh Kudus. Itu artinya. Jadi hidup kita hari lepas hari. Setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Harus terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus.
Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita harus menjadi saksi. Tuh. Kita bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Kita diberkati oleh karena kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Orang lain akan bertanya kepadamu, mengapa kamu begitu diberkati? Kenapa kami tidak? Kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Dulu kan takut-takut kan bilang nama Yesus. Aku doai. Sekarang Tuhan Yesus yang memberkati saya, Bapak. Kalau Bapak mau diberkati, percayalah kepada Tuhan Yesus. Diberikan keberanian. Mau diberikan keberanian? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Minta Roh Kudus. Nantikan dia, nantikan janji Bapa itu. Hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan sama lagi. Percayalah. Amin terus. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Mau? Bangkit berdiri kalau kamu mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Bangkit berdiri. Tuhan lihat di sini. Gak usah buka mata pun gak apa-apa. Biar orang lihat melihat. Ya, buka mata pun gak apa-apa. Bangkit kamu, bangkit.